Salat bagi daimul hadas. Daimul hadas artinya hadas kecil yang sifatnya terus-menerus. Dalam bahasa masyarakat disebut beser, sedangkan dalam bahasa kedokteran disebut inkontinensia, seperti beser air seni, beser air matsi, dan beser kentut. Termasuk juga keputihan yang cairan keluar terus-menerus bukan dari luar alat kelamin melainkan dari bagian belakang atau bagian tengahnya, atau dalam bahasa kedokteran disebut leukore atau flor albus. 1. Alat kelamin wajib disucikan lebih dahulu lalu disumbat dengan kapas jika sekiranya tidak parah atau tidak pada saat mengerjakan puasa Ramadan. 2. Apabila darah masih terus mengalir keluar ke permukaan sumbatan, maka wajib dibalut. 3. Apabila karena banyaknya darah hingga tetap keluar ke permukaan pembalut, maka dimaafkan. 4. Apabila sedang berpuasa, maka wajib langsung dibalut karena hanya sumbatan saja dapat membatalkan puasa. 5. Setelah dibalut, maka hendaknya berwudu, bukan dengan niat menghilangkan hadas atau bersuci dari hadas, melainkan dengan niat agar diperkenankan mengerjakan sholat fardu. Niat wudu bagi penderita daimul hadas. Nawaitul wudu'a listibahati sholati fardolillahi ta'ala. 6. Mulai dari mensucikan kemaluan sampai berwudu wajib dilakukan setelah masuknya waktu sholat dan setiap kali akan mengerjakan sholat fardu. Mulai dari menyucikan kemaluan hingga sholat fardu wajib dilakukan secara berkelanjutan atau muwalah. Apabila sesudah wudu lalu melakukan hal-hal di luar kepentingan salat seperti makan, minum, dan lain-lain, maka wajib lakukan menyucikan kemaluan dan seterusnya. Apabila sesudah wudu lalu melakukan hal-hal untuk kepentingan salat seperti menutup aurat, menjawab azan, menunggu salat jamaah atau menunggu salat Jum'ah dengan mendengarkan. 7. Khusus orang beser air mani diwajibkan mandi setiap kali akan mengerjakan salat fardu, bukan dengan niat menghilangkan hadas atau bersuci dari hadas, melainkan dengan niat supaya diperkenankan mengerjakan salat fardu. Lafaz niat sama dengan lafal niat wudu tersebut, hanya saja kata diganti. Ulwa su'a dengan kata la. 8. Bagi orang yang hadasnya bisa berhenti kalau dibuat salat dengan duduk, maka diwajibkan salat dengan duduk, dan nanti setelah sembuh salatnya tidak perlu diqodho. 7. Seorang laki-laki penderita daimul hadas atau beser sah menjadi imam meskipun makmumnya bukan orang yang sama. Wanita mustahadloh yang tidak mutahayyarah atau kebingungan membedakan antara darah haid dan darah istihadah karena sudah terbiasa sah menjadi imam bagi jamaah sesama wanita meskipun makmumnya bukan mustahadloh. Wanita mustahadloh yang mutahayyirah tidak sah menjadi imam meskipun makmumnya adalah orang yang sama. Bagi fakidul tahurain. Hadas dan najis ketika hendak melakukan salat. Keadaan seperti ini hanya bisa terjadi ketika seseorang berada di atas kendaraan yang melaju terus dalam waktu yang relatif lama, atau terjebak oleh keadaan yang berbahaya seperti kebanjiran, terjadi bencana alam, peperangan, dan sejenisnya tanpa adanya pertolongan. Sehingga jika melakukan salat maka salat tidak memenuhi syarat karena tidak suci dari hadas dan najis. Dalam keadaan demikian, maka tidak ada solusi yang lain kecuali melakukan salat fardu untuk menghormati waktu dan wajib mengulangi salatnya ketika kondisi sudah
kondusif. Bagi orang terjebak dalam situasi perang dan keadaan genting seperti adanya hewan buas, maka sholat fardunya tetap memenuhi syarat suci dari hadas dan najis dan dilakukan dengan cara salat syidatul khauf, yaitu sholat fardu dengan banyak gerakan, ucapan, dan beralih dari kiblat atau apapun yang diperlukan.